Oke, halo guys. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal Q&A bersama mamaku. Jadi bakal ada 15 pertanyaan yang aku bakal tanyain ke mama. Oke, mungkin sebelumnya saya mau nanya kabar dulu sih. Apa kabar nih hari ini mama? Baik, alhamdulillah ketemu aja. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja kali ya. Jadi pertanyaan pertama, seperti apa kehidupan ibu saat tumbuh dewasa? Bagus sih, indah sih tumbuhannya dari masa gadis sampai dewasa. Ya banyak. Mungkin Banyak. singkatnya aja deh. Contohnya seperti apa? Mungkin waktu remaja tuh seperti apa kehidupannya, menyenangkan dari sisi apa, terus sampai di tahap tumbuh dewasa tuh seperti apa. Karena kan saya kan juga baru beranjak dewasa ya, mau lihat POV dari orang yang udah dewasa tuh gimana sih gitu. Waktu masih gadis hidupnya itu seperti ya tomboy, terus apa-apa itu jadi tumpuannya orang tua, harus bantu-bantu yang kayak kerjaannya laki-laki gitu, karena kakaknya kan kuliah waktu itu di Malang, jadi anak laki-laki cuma satu karena kuliah. Jadi mama sebagai anak kedua ya harus jadi seperti anak laki-laki, terus mandiri sampai akhirnya jadi tumbuh seperti ini, jadi ibu-ibu, hilang deh tomboynya gitu. Ada sih masih sedikit, tapi sejauh itu semuanya bahagia, indah, ya, luar biasa lah. Lalu situ dong Bu, masa ke bawah? Sudah Cukup. cukup. Oke, mungkin langsung next ke pertanyaan kedua ya. Apa yang ibu ingat dari hari-hari pertama ibu menjadi seorang ibu? Mungkin pada saat melahirkan Mbak, apa yang mama ingat? Waktu itu sedih, terharu, terus punya anak pertama itu seperti apa ya, kayak enggak percaya gitu loh. Maksudnya aku dikasih kepercayaan punya anak yang lucu, terus imut, terus kayak mimpi lah punya anak. Gimana sih punya anak pertama itu rasanya, masya Allah, tabarakallah, indah dunia ini. Ada rasa stres atau kaget gitu enggak? Bahagia pokoknya, semuanya hari-harinya bahagia. Ada teman bermain yang biasanya cuma berdua sama suami, terus punya anak, punya mainan baru, punya tanggung jawab yang lebih lagi begitu, apalagi punya anak kedua. Wah, tambahnya tapi yang satu sudah mulai diambil asuhannya sama eyang, kebanyakan sama eyang, jadi ya satu aja yang diurusin sih gitu. Oke, mungkin pertanyaan ketiga, apa kenangan favorit ibu tentang anak-anak ibu? Kenangan yang favorit banget deh, apa sih yang nggak bisa dilupain dari anak-anak ini kenangannya? Apa ya, banyak sih kenangannya, tak ada, semua kenangan nggak bisa dilupakan. Contohnya mungkin waktu pertama kali bisa jalan, atau waktu pertama kali manggil mama, nah aku sudah bisa bicara. itu dua-duanya langsung kata pertamanya langsung mama atau mama dulu.
Dua-duanya. Oke, itu kira-kira umur berapa itu Bu anak-anaknya Bu? Beberapa bulan ya. Pas sudah belajar bicara itu. Belajar lupa loh berapa ya. Pokoknya ngomong duluan, ngomongnya lancar. Itu kayaknya tumbuh giginya aja 4 bulan 5 bulan, 4 bulan 5 bulan sudah. Pokoknya anakku jenius semua lah, cepat ngomongnya gitu. Oke, mungkin pertanyaan keempat nih, apa yang paling ibu inginkan atau harapkan untuk anak-anak ibu? Spesifik ya, misalnya kayak buat Mbak apa untuk Untuk Mbak Rana, semoga jadi anak yang dapat mengangkat derajat orang tua, dapat mengangkat derajatnya lebih baik, terus dapat pekerjaan yang terbaik, jadi anak yang soleha terus doa yang terbaik untuk anak yang pertama, yaitu yang kedua ini apa tadi pertanyaannya? Apa yang paling ibu inginkan atau harapkan untuk anakku yang kedua, diharapkan supaya mandiri, jangan sebentar-sebentar tergantung sama orang tuanya, selalu sama mamanya. Diharapkan ya jadi cepat dewasa, jangan seperti anak kecil terus tuh. Pokoknya intinya dua-duanya doa mama untuk menjadi anak-anak yang terbaik, anak-anak yang soleha, yang diangkat derajatnya, dimudahkan rizkinya, diberikan jodoh yang terbaik sama Allah. Amin. Oke, mungkin langsung next ke pertanyaan kelima. Jika ibu dapat mengulang satu hal dalam hidup, apa yang akan ibu lakukan? Apa ya? Aduh, ingat satu hal yang pengen diulang itu, pengen di masa dimana masih ketemu sama bapak. Aduh, tisu Mbak. Masih pengen sama bapak, kemana-mana masih ada bapak yang selalu nemenin kalau jalan, kalau tempat curhat ya. Pengen ulangi nonton bola sama bapak, pengen pokoknya seandainya bisa, pengen bapaknya hidup lagi gitu loh, pengen ke masa-masa yang masih ada bapak yang selalu ada di sampingnya mama gitu. Karena memang mama dekat sama Eyang Mukti, tapi sama Eyang Dut lebih dekat sih, lebih bergantung sama Eyang Dut, intinya gitu ya. Pengen ngulang itu aja sih sebenarnya dalam hidup mama. Jadi Oke, mungkin pertanyaan ke-6. Apa satu hal yang ingin ibu inginkan saya selalu ingat setelah ibu tiada? Maksudnya? Kalau mama nggak ada, mama pengen ngomong. Pesannya mama kalau mamanya sudah meninggal. Jadi anak mandiri, saling sayang sama mbak sama adik, terus selalu ngerjain sholat 5 waktu,
Doain mama, doain papa, jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke, mungkin kita next saja ya ke pertanyaan ke-7. Apa yang ingin ibu sampaikan kepada cucu atau cicit ibu? Lu punya cucu, bagaimana menyampaikan? Bisa di skip enggak? Nanti kalau punya kan ini mungkin mereka nonton waktu mereka udah agak gede di Astagfirullah. YouTube. Lo kan ini diupload di YouTube. Pengen punya cucu, doanya semoga jadi cucu-cucu yang baik, cucu yang soleha, cucu yang sayang sama orang tua, yang dengerin apa kata orang tuanya, cucu yang terbaik. Kalau bisa sih pengen punya cucu yang bisa tahfiz Quran ya, yang bisa membahagiakan orang tuanya, titanya, Tita sama opa. Maksa banget. Yang terbaik lah buat cucunya, selalu dalam lindungan Allah lah semuanya. Amin. Mungkin next ke pertanyaan ke-8. Apa sih pengorbanan terberat yang pernah ibu lakukan demi keluarga kita, dan apa ibu pernah menyesalinya? Nggak pernah sih. Apa dulu pengorbanannya? Tapi banyak pengorbanan. Apa ya, banyak. Seperti apa ya? Contoh kayak mama itu resign dari pekerjaan yang mungkin mama cita-citakan, terus mama menyesal enggak karena enggak itu. Kalau untuk resign dari pekerjaan sih enggak. Untuk terus-terusan jadi ibu rumah tangga sebenarnya pekerjaannya monoton ya, yang setiap bangun pagi ketemu kerjaan itu lagi sampai malam itu lagi baru selesai, besok pagi itu lagi, terus setiap harinya monoton seperti itu. Tapi sebenarnya nggak ada yang dikorbankan sih, dan semuanya ya berjalan seperti apa adanya aja. Tadi katanya banyak. Ya nggak ada, semuanya ya berjalan begitu aja. Nggak ada yang harus dikorbankan, nggak ada yang harus disesalin. Namanya sudah pilihan jadi istri, jadi ibu. Yang penting anaknya tumbuh dengan baik, yang dalam lindungan Allah, yang tidak salah langkah. Mau nangis ya, ketawa sih. Langkah berjalannya, yang penting bisa menemani anak-anak. Jadi makanya kalau dibilang mamanya cerewet ya demi anak-anak gitu. Nah sayangnya mama sama anak-anak. Jadi kalau masanya nanti kalau sudah mamanya nggak ada, siapa yang ngawasin anak-anak? Anaknya mama nggak ada kan. Jadi selagi masih ada mama harus cerewet, mama harus ngelindungin anak-anak mama, harus menjaga anak-anak mama itu. Nggak ada yang disesalin, semuanya berjalan seperti apa adanya. Oke, mungkin langsung pertanyaan ke-9. Apakah ada impian yang harus ibu lepaskan namun ibu harap dapat mewujudkannya? Mungkin cita-citakan tapi kayak mama harus lepaskan itu, tapi mama tetap berharap itu bisa terjadi gitu. Apa sih gitu, kayak apa yang mama cita-cita mama itu mama harus ikhlaskan, tapi mama tetap kayak harusnya aku bisa sih jadi ini gitu. Nggak pernah sampai sana sih pikirannya, nggak ada. Yang mama mau jadi arsitek. Oh kuliah Ya gitu.
Itu kan bisa. Oh iya, waktu itu waktu masih setelah lulus SMA kan pengennya kuliah di jurusan arsitek gitu kan. Nah, terus karena sama Eyang mama ini suka sakit-sakitan, jadi sama Eyang nggak boleh kuliah jauh-jauh, suruh kuliah di Balikpapan aja. Tadinya kan mama pikir kok nggak adil ya, sedangkan kakaknya mama bisa kuliah gitu kan, ngambil jauh-jauh gitu, ngambil yang dia mau, mama kok nggak bisa gitu. Tapi akhirnya ya sudahlah, demi orang tua daripada nanti hidup susah gara-gara mama, ya udahlah mama nggak usah kuliah gitu. Akhirnya mama ya kursus-kursus saja, tapi dalam hati mama kok kayaknya aku pengen gitu, tapi nggak bisa diungkapkan sampai akhirnya mama pasrah. Yang seharusnya mama bisa jadi sarjana, tapi karena keadaan kondisi mama yang waktu itu sering sakit-sakit bolak-balik, dalam setahun bisa sampai 4-5 kali masuk rumah sakit, jadi ya nurut aja lah sama orang tua, di Balikpapan aja, kursus-kursus saja dan nggak jauh dari orang tua biar orang tua nggak cemas gitu. Udah, jadi ya semoga anak-anaknya mama bisa mencapai cita-citanya, jadi tanpa ada beban di dalam dada yang belum dia lepaskan gitu loh. Mama itu aja berharapnya, jangan seperti mama yang cuma dipendam dalam sini gitu. Tapi enggak menyesal sih, enggak menyesal dengan keadaannya ya gitu. Oke, kan mama tuh pengen jadi arsitek. Kenapa mama nggak mengarahkan anak mamanya ada yang jadi arsitek? Oh enggak, Mungkin bisa mewujudkan cita-cita mama. nggak boleh egois. Anak-anak kan punya tujuan masing-masing, punya cita masing-masing, nggak boleh egois sama diri sendiri lah. Masa kalau mamanya nggak bisa arsitek terus anaknya suruh jadi arsitek? Ya kalau dia mampu, kalau dia nggak mampu kan yang ada dia malah putus di tengah jalan kuliahnya. Apapun yang dipilih sama anak itu yang terbaik buat dia, insya Allah dia bisa bertanggung jawab sama yang dia pilih, bisa mewujudkan apa yang dia ingin capai, insya Allah berkah lah. Oke, kita mungkin next aja ke pertanyaan ke-10. Apa pelajaran hidup paling berharga yang telah ibu pelajari dan bagaimana ibu bisa mempelajari itu gitu loh. Jadi apa sih pelajaran hidup yang udah mama dapat selama mama hidup ini yang kayak berarti gitu? Pelajaran hidupnya jadi belajar sabar kali ya. Sabar kan hadapin apapun ya, di tempat, karena di tempat yang tadinya bukan ini ya, tapi tadinya bersama orang tua kan hidupnya lebih di atas lah, maksudnya lebih enak, lebih apa-apa tuh lebih mudah. Terus dengan sudah berumah tangga kita harus ikut suami dari nol gitu kan, jadi ya di tempat hidup seperti itu jadi harus hidup, belajar bersabar, belajar nekan jangan egois gitu. Itu Ada lagi? nggak ada sih, itu aja. Oke, yang ke-11. Kapan terakhir kali ibu menyadari bahwa ibu sangat bangga kepada saya dan Mbak Rana, dan mengapa? Setiap hari ya, setiap momen, setiap apapun yang dicapai sama anak mama, sama Mbak Rana, sama adek, itu selalu banggain mama, selalu buat mama selalu berucap Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah anakku sudah diberi apa ya, diberi kepintaran, diberi
ini yang luar biasa lah pokoknya, yang bikin mama setiap hari selalu bangga gitu loh, meskipun ada di balik itu sedikit-sedikit rasa gemes atau apa ya, tapi selebihnya bangga sama anak-anak mama, apa yang sudah dia capai, bisa menunjukkan tanggung jawabnya yang akhirnya bisa membuahkan hasil. Masya Allah, tiap hari mama bangga sama anak-anak mama. Oke, mungkin bisa di next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana menjadi seorang ibu, mengubah cara ibu memandang diri sendiri. Mungkin dulu kan kayak sebagai seorang perempuan sebelum jadi ibu tuh kan banyak hal yang berbeda ya setelah menjadi ibu. Apa sih yang bikin cara berubahnya tuh gimana jadi seorang ibu? Cara mandang diri sendiri. Ya karena punya tanggung jawab itu makanya bisa berubah. Karena kita sudah menikah, tapi belum punya anak, itu kita masih punya ego masing-masing yang harus yang kayaknya setiap ego gitu harus dikuatkan gitu, harus dikeluarkan gitu kan. Tapi setelah punya anak, belajar menjadi ego harus diturunin, belajar menjadi orang tua yang lebih baik, belajar menjadi sabar. Terus makin sini terus semakin tua semakin belajar yang lebih sabar lagi, lebih apa ya, kita ini juga kan punya keterbatasan gitu kan, keterbatasan sabar, keterbatasan apapun gitu. Tapi semakin kesini kita semakin tahu kita ini orang tua itu apa sih gitu sama anak. Kita harus punya kayak komitmen gitu loh. Aku ini harus jadi orang tua yang baik buat anak, aku ini harus jadi ibu yang bisa dampingin anak, lindungin anak, yang dalam kondisi apapun aku harus ada di samping anak gitu. Itu yang bikin makin kesini harus ada perubahan hidup lah gitu. Oke, mungkin next pertanyaan selanjutnya, apa saja hari-hari tersulit yang ibu hadapi dan bagaimana ibu menemukan kekuatan untuk bangkit? Di saat lagi nggak punya duit harus memikirkan gimana untuk dapurnya, meskipun kita kan nggak susah-susah amat lah ya, masya Allah ya, masih ada ya, masih alhamdulillah lah dikasih rezeki sama Allah. Tapi kan kita nggak setiap hari juga harus berpoya-poya gitu kan, kita harus hidup hemat-hemat. Tapi ya begitu, belum, karena tidak punya duit, terus apa-apa harus pakai duit. Jadi apa yang ngebuat ibu tuh harus bangkit gitu dari keterpurukan itu? Ya bangkitnya apa ya, mungkin penyemangatnya mungkin karena kayak walaupun gak ada uang tuh kayak ada keluarga. Oh bukan, kan meskipun kita pas lagi bingung nih belanja apa ini, gak ada duit nih, nah tapi kita bahagia aja sih, bawa happy aja, ada anak-anaknya, ada kucing-kucingnya yang terdekat gitu, hibur diri sendiri aja gitu. Tapi bukan bukan berarti kita kesulitan ekonomi ya, bukan, cuman ada kalanya kan kita memang tanggal tua gitu ya, tetap aja dibawa happy gitu. Sudah, lingkungannya ya enjoy aja. Oke, ke-14, apa yang ingin ibu katakan kepada orang tua ibu sebelum mereka meninggal?
kita sayang mama. Terus meskipun kita nggak bisa nunjukin kalau kita sayang, betul-betul sayang sama mama, tapi dengan mungkin mama nggak bisa ngerasain apa yang kita tunjukin ke mama gitu. Kita nggak, bukan seperti adik-adik yang lain yang bisa bagikan mama dengan materi gitu kan, tapi kita cuma bisa nunjukin kalau kita sayang mama kan perbuatan. Yang jelas kita sayang sama mama, sayang banget, tapi berharap mama sehat-sehat terus, berharap Eyang Uti selalu diberikan kesehatan yang terbaik lah buat Allah, dari Allah. Amin. Ada lagi? Itu aja, kita sayang mama. Oke, 15 nih, terakhir. Jika ibu dapat menghidupkan kembali satu hari dalam hidup ibu, hanya untuk merasakannya lagi, hari apakah itu dan mengapa? Untuk kembali hari itu, kayak mama pengen kembali ke hari apa? Mama pengen kembali ke masa-masa mama masih sekolah, dimana mama yang merasa punya teman banyak, bisa mengekspresikan diri mama yang sebenarnya, bisa tanpa adanya tekanan, tanpa itulah mama yang selalu tomboy, yang teman-temannya itu rata-rata laki-laki semua, tapi selalu berada di jalan yang benar gitu. Pengen mengulang masa-masa itu aja. Nggak sekarang kan teman sudah mulai berkurang karena semakin tua ruang lingkupnya kan semakin kecil. Nah, jadi kayak sepi gitu. Ya kembali ke masa-masa sekolah, khusus yang berwarna, yang ceria, yang SMA lah, seru. masa-masa SMA lah, dimana masa kebandelannya itu tapi tidak pernah berbuat negatif, tapi betul-betul indah, menyenangkan. Itu pengen ke masa-masa itu. Oke, jadi kan ini udah 15 pertanyaan ya guys. Mungkin itu aja yang aku tanyain ke mama. Mungkin terima kasih mama udah mau jadi narasumber pada malam ini. Semoga mama selalu sehat, terus Amin. juga mama selalu dalam lindungan Allah, terus Amin. panjang umurnya, berkah selalu. Amin. Semoga video ini bakal menjadi video yang bisa menjadi memorable banget, karena ini bisa menjadi bukti lah bahwa kalau anak sama ibu tuh nggak harus tertutup gitu, kan bisa. Oke, next besok buat sampah apa ya, El? Pertanyaan kayak gini gitu kan. Mungkin itu aja yang Rel mau tanyain ke mama. Rel sayang mama. Dadah semuanya, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.